Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Kang Teddy. Alhamdulillah di sini saya bersama Ustadz Nurholis SAG. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Majalengka dan Darul Rahman. Darul Rahman ya. Ada dua. Awalnya dari Majalengka terus ke Darul Rahman. Nah, alhamdulillah di sini kita akan sedikit kajian. Kajian yang akan kita kaji yaitu tentang apa saja? Tafsir Jalalain. Tentang tafsir Jalalain. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Dan kitab Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim. Akhlak. Alhamdulillah, semoga ngaji ini kita bersama-sama untuk memberikan manfaat. Amin. Minimal untuk diri kita sendiri, maksimalnya untuk seluruh yang telah menyaksikan ini. Amin. Mungkin itu ya kita santai aja lah Sad. Ya, santai Santai aja Sad ya. Jadi gimana nih Sad, kita kajian pertama, mangga mungkin saya diserahkan langsung ke Ustadznya ya, biar paham lah untuk kita semua. Dipersilakan Ustadz dari saya. Baik, terima kasih Kang tadi yang telah memberikan waktu ya kan, dan fasilitas. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya kan. Amin, amin. Karena kita hidup ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan ya kan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri ya kan, pasti kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Yang punya ilmu ya tetap perlu bantuan ya kan. Orang punya ilmu mau menyampaikan ilmu, kalau tidak ada tim ya kan, bagaimana mau jalan ya gitu. Repot saja. Repot iya. Jadi semua amal perbuatan selama niatnya baik ya kan, maka menjadi amal ibadah, menjadi sedekah jariyah insyaallah nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji kitab Tafsir Jalalain ya, Surat Yusuf. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa dapat mengambil pelajaran dari cerita ini. Setelah ini kita nanti setelah akan mengkaji kitab Akhlak Ta'lim Muta'allim, kita juga jangan lupa karena akhlak itu sangat nomor pertama di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Suratu Yusufa, ayatihi suratu Yusufa. Ini kita menjelaskan surat Yusuf. Makkiyatun mi'atun wa ihda asyarata ayatan. Surat Yusuf ini termasuk surat Makkiyah. Maksudnya surat yang turun di kota Mekah ya. Kota Mekah ada di mana? Di negara Arab Saudi Arabia. Mi'atun wa ihda asyarata ayatan, jumlahnya ada 111 ayat. Ya, 111 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu, adapun Allah, a'lamu itu lebih mengetahui bimuradihi dengan maksud makna alif lam, dengan maksudnya Allah ya. Bidzalika dengan makna alif lam ra. Artinya menurut ulama tafsir ini yang tahu ayat alif lam ra hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya juga belum karena rujukannya kitab Tafsir Jalalain, maka saya akan berbicara di dalam konteks Tafsir Jalalain ya gitu. Ya kalau kita mau mengambil rujukan lain ada gitu ya. Ada lagi ya. Beda lagi. Jadi saya fokus rujukannya Tafsir Jalalain ya gitu. Bukan berarti tidak ada kemungkinan makna lain ya gitu. Ya. Jadi menurut kitab Tafsir Jalalain ya, karangan Imam Asyuti dan Mahali, makna ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya sudah, kita jangan membahas di sana lagi. Tilka hadhil ayatu ayatul kitabi al-Qur'ani. Tilka, adapun ini hadhil ayat itu maksudnya ayat-ayat ini ya, ayat-ayat ini, surat
ayat Al-Qur'an ya kan, khususnya surat Yusuf ini. Ya. Ayatul kitabi itu ayat-ayat Alkitab. Al-Qur'ani maksudnya Al-Qur'an. Ya, ini. Ayat-ayat Quran ini adalah ayat-ayat Alkitab. Alkitab maksudnya ayat Al-Qur'an. Wal idofatu bimakna min. Nah, idofa di sini bimakna min. Artinya di sini ayatul kitabi ada dua susunan ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih namanya idofah. Nah, idofah di sini maknanya min. Berarti apa? Ayatul kitabi, ayat-ayat dari Al-Qur'an artinya. Sebab idofah itu kalau dalam nahwu artinya banyak ya. Ada idofah artinya fi di dalam. Ada idofah artinya min, berarti ibtida ya kan gitu loh, bayaniyah. Ada idofah artinya lil milki ya gitu loh. Nah di sini artinya bimakna min, berarti ayatul kitabi itu ayat-ayat dari Al-Qur'an. Nah, al-mubini. Nah, al-mubini adalah sifat atau naat daripada al-kitabi. Ya, al-mubini yang menjelaskan. Nah, Quran yang menjelaskan. Al-mudhiri. Nah, al-mudhiri adalah tafsir yang menjelaskan makna al-mubin. Al-mudhiri tegasnya yang menjelaskan lil haqqi terhadap kebenaran, minal batili daripada kebatilan. Jadi Al-Quran ini sifatnya menjelaskan kepada kebenaran daripada kebatilan. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah benar ya, shadaqallahul adzim, bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kebenaran. Nah, cuman pertanyaannya adalah kebenaran itu objektif ya kan gitu loh. Kebenaran menurut orang ini, menurut si fulan benar, dia menjelaskan. Menurut pikiran si fulan lain benar, dia menjelaskan ya. Nah, cuman kalau merasa paling benar itu tidak boleh kita menjelaskan kebenaran berdasarkan Al-Qur'an. Tapi kalau merasa paling benar jangan tidak boleh. Karena kenapa? Ya nanti kalau semua merasa paling benar, justru nanti yang ada adalah saling gontok-gontokan, yang ada saling perang saudara. Akhirnya apa makna daripada manfaat daripada kita mengaji, yang pada akhirnya adalah saling berperang, saling bermusuhan karena dirinya merasa paling benar. Nah, itu makanya harus dijelaskan. Betul Al-Qur'an menjelaskan kebenaran. Iya. Cuman pertanyaannya adalah jangan sampai orang yang menjelaskan Al-Qur'an merasa paling benar. Itu karena kita ini makhluk. Al-Qur'an benar, cuma kita makhluk, belum tentu benar. Ya gitu. Ilmu itu benar, yang salah adalah pelaku manusianya. Al-Qur'an itu suci, yang kotor adalah ya manusianya. Betul. Kita harus, jadi jangan kita memahami ilmu itu harus luas itu ya gitu, tidak boleh sempit. Jangan sampai kita terbisiki oleh setan ketika kita menjelaskan tentang ilmu, kita merasa paling benar ya gitu. Akhirnya menyalahkan orang lain. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah ya, bilughatil Arabi la'allakum ya ahla Makkata ta'qilun tafqahuna ma'anihi. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu itu telah menurunkan yahu pada Alkitab ya tadi ya, Qur'anan berupa Al-Qur'an ya, berupa Al-Qur'an Arabian dengan bahasa Arab atau yang berbahasa Arab, bilughatil Arabi dengan bahasa Arab. Kalau dalam tafsir di sini Arabian ya, jadi maf'ul mutlak ya gitu. Arabian dengan bahasa Arab. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ya, menurunkan Alkitab berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, berarti apa? Ya, bahasa Arab ini salah satu kunci untuk memahami disiplin Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an. Nah, nanti ya belajar bahasa Arab ya banyak komponen-komponennya ya gitu. Betul. Jadi untuk melangkah kita mempelajari bahasa Arab
Yang paling dasar adalah yang mempelajari alat-alatnya, seperti namanya ilmu nahwu, seperti namanya ilmu sorob dan ilmu-ilmu lain. Jadi memahami Al-Quran itu tidak semudah apa yang kita ucapkan, ya gitu loh. Perlu disiplin ilmu yang mumpuni, ya gitu loh. La'allakum ya ahla Makkah ta'qilun, la'allakum agar kalian, ya ahla Makkah, wahai penduduk kota Mekah, ta'qiluna memahami, ya tafqahuna tegasnya memahami kalian ma'anihi pada makna-makna Al-Quran. Kata Allah, ya, agar orang Arab memahami makna-makna Al-Quran. Orang Arab bahasanya apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, Quran bahasanya apa? Arab. Walaupun kita bukan orang Arab, kita bisa belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Apalagi sekarang fasilitas atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Arab sangat banyak, ya gitu ya, loh. Tidak, kita untuk pelajari bahasa Arab tidak sulit seperti dulu, ya. Kalau dulu cari guru sulit banget. Iya. Ampun, ya. Hidup kita di kampung, ya kan, mau belajar ngaji yang lebih tinggi, waduh sulit banget, ya, harus jalan ke berkilo-kilo. Tapi sekarang insya Allah di sekeliling kita udah banyak orang berilmu, tinggal bagaimana orang yang berilmu itu mengajarkan, menyampaikan dengan baik. Betul. Setuju. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna bi ihaina ilaika hadzal Qur'an. Nahnu, kata Allah, bermula kami, nahnu naqussu itu menjelaskan, 'alaika kepadamu hai Muhammad, ahsanal qasasi, ya, dengan cerita-cerita yang paling ahsan, paling bagus. Kata Allah, janji Allah, kami akan menceritakan kepadamu hai Muhammad dengan cerita-cerita yang paling baik, ya, dengan cerita-cerita yang paling indah. Dengan apa itu caranya Allah mengajarkan, memberitahu kepada Nabi, ya kan gitu loh. Bima auhayna, bima dengan perkara auhayna yang telah kami wahyukan kepadamu. Ya. Bi'ihaina dengan memberikan wahyunya kami kepada kamu. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Jadi Allah memberikan wahyu, memberikan ilmu lah kalau bahasa kita sekarang, ya gitu. Kalau bahasa kita memberikan wangsit, memberikan ilmu, memberikan wahyu kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Karena kita tahu Allah punya kalau bahasa kita sekarang, ya, punya orang kepercayaan, ya gitu. Punya makhluk kepercayaan. Punya makhluk kepercayaan, ya, diantaranya adalah malaikat Jibril yang tugasnya mengantarkan, kalau bahasa kita sekarang, menyampaikan kepada hambanya yang dicintai, yang dipilih, yaitu para nabi dan para rasul. Nah, di sini adalah salah satunya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilaika, memberikan wahyu, ilaika kepadamu, hadzal Qur'an, pada Quran ini. Jadi cerita Nabi Yusuf, ya, dijelaskan oleh Allah, lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu, yaitu Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi, yaitu melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman di sini kan nanti ceritanya kan ada nih, ya kan, ya, baru ayat pertama, nanti belum ada cerita Nabi Yusufnya, ya kan. Nanti kalau untuk cerita simple detailnya, ya nanti mungkin di kita tafsir, ya gitu. Jadi kalau Al-Quran itu hanya global saja, ya gitu. Wa in mukhaffafatun wa innahu kunta min qablihi la minal ghafilin. Wa in mukhaffafatun, in di sini adalah mukhaffafah. Jadi ini tuh ada dua kalau dalam nahwu. Ada namanya in mukhaffafah, yaitu yang bersukun, ya kan gitu. Ada namanya in tsaqilah atau musyaddadah, yaitu yang bertahsid. Kalau innahu itu namanya in tsaqilah atau musyaddadah. Kalau in sukun, ya gitu, namanya mukhaffafah. Wa innahu, cuman asal katanya adalah wa innahu.
Dan sesungguhnya ya gitu loh, sesungguhnya tingkah ya kunta itu ada siapa engkau ya Muhammad min qablihi dari sebelum Al-Qur'an ya kan, laminal ghafilin itu niscaya termasuk orang-orang yang lupa, yang lalai. Iya. Sekalipun ya ya di sini sesungguhnya ya di sini makanya bukan in syartiyah, bukan in apa namanya yang selain daripada syartiyah, bukan, tapi di sini adalah in mukhaffafah ya gitu, in taqilah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad niscaya termasuk orang-orang yang lalai. Makanya ini adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah itu memberikan cerita kepada Nabi, Nabi memberikan cerita kepada sahabat, sahabat memberikan cerita kepada tabi'in, tabi'in memberikan ilmu kepada tabi'in sampai kepada ulama, sampai kepada kita. Nah, kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena kita hidup terarah ya kan. Karena manusia itu lahir ke muka bumi tidak ujuk-ujuk menjadi orang berilmu, tidak ujuk-ujuk menjadi orang yang pintar ya, melalui proses pembelajaran. Nah, kenapa tadi saya memberikan narasi bersyukur ya gitu loh. Nah, sesuai dengan ayat di sini, udzkur ya kan gitu loh. Idz qala Yusufu li abihi Yaqubah. Kata Allah, udzkur, ingatlah. Ya, ingatlah. Berarti kita disuruh bersyukur gitu. Ingat ya gitu. Iqala, ketika berkata Yusufu, siapa Nabi Yusuf, li abihi kepada bapaknya Yaqubah, yaitu yakni Nabi Yakub alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya yaitu Nabi Yakub, apa bilangnya? Ya abati, wahai bapakku. Di sini dalam tafsir bil kasri dibaca kasroh, ya abati dibaca kasroh. Dilalatan karena menunjukkan ala ya il idofati alam hadupati terhadap ya idofah yang dibuang. Asal katanya ya abati aja, asal katanya cuman dibuang ya gitu ya. Namanya ya mutakalim ya, namanya ya mutakalim. Wal fathi boleh dibaca fathah ya abata. Nah, dalam tafsir Jalalain jadi di sini tuh boleh dibaca ya abati, boleh dibaca ya abata. Nah, ini nanti kaitannya dengan ilmu qiraah ya gitu. Dilalatan karena menunjukkan ala alifin mahdupatin atas alif yang dibuang. Jadi asal kata ya abata panjang. Ya abata. Nah, kalau dibaca kasroh ya abati pakai ya yang dibuang. Kalau dibaca fathah ya abata. Itulah indah kan? Al-Qur'an banyak ada qiraah, di sini berarti ada dua. Kulibat anil ya'i ya, alif tadi pergantian daripada iya ya gitu. Kalau kita baca ya abata boleh sesuai dengan tafsir Jalalain ya gitu. Ya. Atau ya abati, cuma di sini di dalam mushafnya ya abati ya. Kalau ya yang fathah ya abata. Apa katanya Nabi Yusuf kepada orang tuanya, kepada bapaknya? Inni ra'aitu fil manami ahada asyara kaukaba. Kata Nabi Yusuf, ini sesungguhnya saya ra'aitu itu melihat, maksudnya mimpi, melihat fil manami di dalam tidur. Kalau bahasa Arab itu kan melihat ro'a ya gitu ya, ro'a yaro ya kan. Tapi kalau melihat dalam tidur istilah kitanya mimpi ya, lagi tidur melihat berarti mimpi. Mimpi apa dalam tidur? Ahada asyara, mimpi ada 11 kaukaban, apanya bintangnya, maksudnya mimpi 11 bintang. Coba kalau kita mimpi kira-kira gimana? Kita lagi tidur mimpi akan melihat 7 bintang. Wah, luar biasa. Itu maknanya apa kan gitu? Makanya. Tapi yang sulit kan maknanya apa? Iya. Kita nanya kemana nih ya kan? Melihat sesuatu yang sangat indah dan sangat menakjubkan, itu apa tandanya?
Karena harus ada orang yang bisa menjelaskan ya gitu. Bukan hanya bintang, wasyamsa, melihat atau mimpi matahari, wal qamar, bulan. Bintang, matahari, rembulan. Ngapain tuh bintang, matahari, rembulan? Ra'aituhum, saya lihat mereka gitu ya. Tadi yang 11 bintang, matahari dan bulan. Takkidun ya. Kata ra'aitum ini adalah mentaukidi ra'aitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ketika ada lafaz terulang-ulang, maka lafaz yang kedua itu fungsinya adalah taukidun. Jadi di atas sudah dijelaskan ra'aitu, kata Nabi Yusuf ya. Gitu loh, saya mimpi. Diulang lagi ra'aituhum, saya mimpi. Nah, biasa kalau dalam bahasa Arab itu ketika ada dua kalimat terulang-ulang, berarti apa yang dia katakan itu benar-benar gitu ya, bukan hayalan, bukan mengada-ada, asli berarti tidak bohong gitu. Jadi kalau orang ngomong dua kali itu tandanya itu berarti apa yang dia ucapkan benar-benar asli, bukan ngarang gitu. Saya lihat mereka, kata Nabi Yusuf, sajidina, pada sujud li kepada saya. Nah kalau dalam Al-Quran li sajidin, kalau asal katanya mah ra'aituhum sajidina li. Itulah indahnya Al-Quran dibolak-balik ya gitu. Mereka bintang, matahari, rembulan pada sujud kepada saya. Jam'un itu jama, sajidin adalah kalimat jama, yaitu jama mudzakkar salim. Kira-kira apa tandanya? Apa itu tandanya? Kalau ada orang sekarang ya kan, Kang Teddy umpamanya semalam tidur, tiba-tiba dalam mimpinya melihat bintang ya kan gitu loh. Melihat bintang, matahari dan rembulan pada sujud ya kan gitu loh. Itu kan maknanya luar biasa. Bangun tidur. Apa tandanya kan gitu. Tiba-tiba ada orang, antum nanya-nanya, ketemu sama orang yang ngerti ya kan gitu loh. Itu tandanya orang yang bersangkutan akan menjadi pemimpin biasanya. Ya kan gitu, menjadi pemimpin. Ya pemimpin itu kan ada level kabupaten, ada level provinsi, ada level negara. Tiba-tiba setelah mimpi ditadangi orang-orang partai ya kan. Jadi dipromosikan ya kan. Contoh ya, amin. Yang sekarang yang booming kan jadi bupati, contoh bupati dulu ya gitu tiba-tiba. Ternyata setelah disurvei suaranya bagus. Karena memang itu sudah miliknya sesuai dengan mimpi, tidak ada kendala dalam perjalanan. Kepilih aja jadi bupati. Jadi kalau sebelum kita begitu mendapatkan petunjuk, itu namanya bagus, berarti sudah dikasih tahu sebelumnya. Sudah dikasih kehendak baik ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jadi bahas pemimpin ya? Iya, bahas pemimpin kita. Nabi Yusuf terbukti kan pada akhirnya. Betul. Walaupun dalam perjalanannya adalah beliau itu, kalau kita melihat cerita ya banyak sentimen. Betul. Ya kan, dilakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Betul. Tapi karena memang beliau dikehendaki baik oleh Allah yang akan menjadi pemimpin, ya jadi. Walaupun melalui proses panjang. Betul. Ya. Anggap saja yang ujian itu adalah sebagai proses perjuangan. Karena tidak ada di dunia ini apa yang kita dapati sebuah kenikmatan dari Allah berupa satu jabatan tertinggi ya kan, kecuali setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Jam'un ya, kata sajidinnya adalah kalimat jama bil ya'i wan nuni, dengan ya dan nun ya gitu. Dil waspi, untuk mensifati, disujudi dengan sujud. Artinya kata sajidin ini adalah berarti sujud ya, sujud. Alladzi huwa min sifatil uqala'i, yang mana sujud ini adalah sifatnya milik orang-orang yang berakal. Jadi kata-kata sujud itu kan sebenarnya milik yang berakal ya. Iya. Yang berakal kayak manusia. Tapi di sini bintang, matahari, rembulan bersujud. Ya, gitu loh. Bersujud. Ya sebenarnya sih ya
mungkin sujud di sini kan nanti bisa di yang tahu merasakan itu kan Nabi Yusuf Nabi ya Yusuf, gitu. ya. Iya, sujud itu nggak harus sama ya. Iya. Merasakan bahwa bintang, bulan, matahari itu Tunduk, iya. sujud dan melihat Melihat mungkin sujud di sini mereka tunduk ya kan, memberikan isyarat itu. Jadi kalau ya kata-kata sujud ya apa yang kita pahami ya itu sifatnya makhluk yang berakal seperti manusia gitu. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Qala berkata siapa bapaknya? Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Kata bapaknya, ya bunayya, wahai anakku, la taksus, jangan kamu ceritakan ru'yaka, akan mimpimu. Tuh, jangan kamu ceritakan akan mimpimu. Kepada siapa? Ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Jadi kalau nggak salah Nabi Yakub itu punya saudara, Nabi Yusuf punya saudara ada 11 apa berapa ya gitu, apa 9 ya gitu. Ya gitu. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu tentang mimpi yang tadi. Itu jawaban dari orang tua. Berarti kan orang tuanya sudah punya firasat ya gitu. Iya. Punya firasat tidak baik ya gitu. Kenapa? Payakidu lah kekaidah, payakidu yang pada akhirnya mereka melakukan tipu daya. Maksudnya berbuat jahat. Saudara-saudara tadi laka kepadamu hai Yusuf kaidan dengan tipu daya. Khawatir nanti mereka melakukan tipu daya, kejahatan, sentimen kepadamu hai Yusuf. Kata ayahnya. Berarti kan ayah sudah bisa melihat ya. Iya. Anak banyak, sementara yang memiliki keberuntungan takdir yang baik adalah Yusuf. Betul. Sementara anak-anaknya juga pengen, cuman keberuntungan tidak memiliki. Iya. Kalau Nabi Yusuf terburu-buru menyampaikan kepada saudara-saudaranya, wah keburu nanti dicelakai ya, dipolitiki dengan berbagai macam. Yahtaluna fi halakika, maksudnya mereka saudara-saudara Nabi Yusuf melakukan rekayasa negatif ya gitu. Fi halakika, dalam mencelakaimu. Kenapa mereka itu mau melakukan tipu daya, mencelakai Nabi Yusuf? Hasadan, karena mereka iri. Saudaranya bisa iri. Iya. Apalagi orang lain. Ya. Dengan mimpi itu. Dengan mimpi itu. Baru mimpi. Iya, Masya Allah. Saudara aja bisa iri. Iya. Apalagi orang lain. Ya itulah manusia oleh Allah dikasih akal pikiran, dikasih nafsu ya kan. Itu tinggal bagaimana kita bisa mengimbangi diri kita ini dengan sifat-sifat yang baik. Tuh, Masya Allah. Siap. Kenapa saudara Nabi Yusuf itu iri? Li ilmihim, karena mereka tahu. Tahu tentang apa? Bitakwiliha, tentang makna mimpi tadi. Karena saudara-saudaranya sudah tahu dengan mimpi itu. Iya, wah. Ini mah jadi pemimpin bakalan. Bahaya nih. Saya bisa keselip kalau begini. Gitu. Bisa tahu. Kalau politik mah, wah saingan saya nih. Iya, saingan saya nih. Bahaya. Saya bisa keselip nih kalau begini ya kan gitu. Min annahum, min anhumil, min ahammil kawakibi, tentang pentingnya bintang. Min ahammil kawakibi, tentang paling pentingnya bintang. Orang kalau sudah mimpi bintang, pokoknya nggak ada duanya lah gitu ya gitu. Oh gitu ya. Iya, pokoknya sudah keberuntungan inilah gitu. Jadi mereka juga sudah bisa menyimpulkan gitu tanpa dikasih tahu sama bapaknya. Udah bisa. Udah pada pinter berarti. Udah jelas. Udah pada pinter. Iya, berarti anak-anak udah pada pinter berarti. Ketika orang tuh udah nggak bisa ngasih tahu, anaknya udah tahu sendiri, berarti udah pada pinter anak-anaknya. Wasyamsu, ya kan gitu loh. Sedangkan adapun matahari,
ummuka, ibumu, ibaratnya gitu ya. Wal qamaru, rembulan, abuka, ibaratnya matahari itu adalah ibunya ya kan gitu ya, Nabi Yusuf, sedangkan rembulan adalah bapaknya. Berarti apa? Orang tuanya meridoi ya kan gitu terhadap keberuntungan kepemimpinan oleh Nabi Yusuf gitu. Inna syaitana lil insani adu mubin. Ini dalam kitab tafsir Jalalain ya, apa namanya, sempat saya ini min annahum apa min ahami gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang ada dua versi kan versi kadang-kadang cetakan itu gitu ya gitu loh. Kita harus punya dua cetakan kadang-kadang. Iya, ada di dalam kitab itu ada yang salah ngetik kadang-kadang. Iya, saya jumpai apalagi kitab-kitab sekarang yang ada harokatnya itu banyak yang salah harokatnya. Ya kita bersangka baik ya. Apakah karena lagi ngantuk nulisnya? Betul. Saya juga pernah mendapati di tafsir Jalalain tafsirnya ya gitu. Tafsirnya, betul. Jadi ada kesalahan menulis itu. Setelah kita dapat petunjuk dari kitab lain. Siap. Kalau sebelum kita melanjutkan, apa ada pertanyaan dari tadi? Pertanyaannya gimana ya, Ustaz? Berarti tadi merujuk dari masalah pemimpin ya. Iya. Karena pasti ada mimpi dulu mungkin. Seorang pemimpin itu tidak langsung ujug-ujug jadi begini ya. Ada petunjuk dulu. Nah, untuk mendapatkan mimpi ini, apakah pro rencana, apa harus nunggu dari yang Sang Maha Ilahi gitu? Nah, karena kan ada yang direncanakan, wah saya pengen jadi pemimpin, tidak dari memimpin dulu nih, tapi dari dia belajar tentang pengetahuan, tentang sosial seperti apa, sehingga wah tahu deh segi kepemimpinan seperti mana. Itu kira-kira bagaimana nih menyikapinya hal seperti itu? Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya gitu loh, sulit, tapi walaupun sulit saya berusaha menjawab ya, dengan pengalaman yang saya dapati ya gitu. Jadi orang itu menjadi pemimpin ya ada dua jalan ya gitu loh. Ada yang mendapatkan, jadi petunjuk itu ada dua, ada petunjuk gaib. Kita bisa dengan gaib ya. Gak tahu saya dari mana dasarnya ya gitu. Iya. Jadi mohon maaf saya nggak punya dasar gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Ada petunjuk gaib, ada petunjuk yang nyata. Petunjuk gaib salah satunya mimpi. Ya gitu loh. Petunjuk yang nyata berarti posisi si fulan ini oleh gerakan alam semesta itu lagi disenangin. Contoh lah, kita tahu Pak Jokowi pada tahun 2014 ya, sampai 2019 ya, bahkan sebelum itulah kan dari zaman gubernur ya kan, alam semesta manusia itu lagi mengerucut ke Pak Jokowi semua. Betul. Saya ingat ya kan, walaupun saya bukan pakar politik tapi saya juga memantau ya kan gitu. Dari Solo ke gubernur Jakarta begitu lancar. Malah media semua menyorot semua ke Pak Jokowi. Pak Jokowi apapun alasannya lah gitu kan, apa di balik itu ada yang membiayai, tapi saya nggak melihat itu. Tapi orang kalau gerakan alam itu lagi senang kepadanya gitu ya, itu berarti salah satu petunjuk. Jadi sekarang umpama warga Jakarta ada 10 juta yang menghendaki 7 juta, kira-kira petunjuk bukan? Petunjuk. Itu petunjuk gaib apa petunjuk nyata? Ada survei kalau benar survei sih pasti nyata sih. Kalau gaib kan pasti menghayal gitu. Berarti petunjuk nyata ya. Nyata berarti. Setelah disurvei bukan berarti orang lain gak ada yang hebat, banyak yang hebat. Betul. Tapi surveinya beliau paling tinggi. Nah berarti petunjuk nyata. Diajukan oleh partai, jadi menang. Betul. Nah jadi petunjuk, jadi tadi kan apakah ada Sang Maha Ilahi? Kalau dari Sang Maha Ilahi semua dari Allah, semua dari Allah. Cuman pemberian dari Allah beda-beda. Ada yang berupa kayak Kang Deddy, yang sekarang nih, Bapak Aing disebutnya kan, Kang Deddy nih, sebagai KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang disebut sekarang disebutnya Bapak Aing lah. Bapak Aing itu Bapak Abdi mungkin ya. Betul. Nah, itu gimana sosok pemimpinnya? Karena beliau kan dulu itu kan
Bupati Purwakarta. Ya, betul. 2 periode ya, Ya. kalau nggak salah. Kemudian dari DPR, Ya, dan kemudian sekarang beliau terpilih jadi Ya. Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini sekarang lagi rame. Nah, Ya. itu pandangan Ustadz gimana nih dengan ayat yang kita jelaskan tentang Nabi Yusuf dengan mimpi, apa beliau mimpi dulu apa gimana gitu ya. Dan hasilnya itu bisa memberikan support dari masyarakat yang bagus. Ya. Ya, sejauh saya memantau, kebetulan saya juga di Bogor, bagian daripada Jawa Barat, ya kan gitu. Jadi saya juga melihat, memantau, kecuali yang bersangkutan di Sulawesi. Saya bukan di Sulawesi, saya ke Jawa, ya gitu. Karena saya ada di sana. Kebetulan saya juga di Jawa Barat, ya. Jawa Barat, Bogor kita ya. Ya, kalau dari awal survei memang KDR paling tinggi, ya kan gitu, di antara calon-calon yang lain. Kebetulan saya juga waktu itu jadi salah satu relawan apa namanya hitung cepat. Oh, salah satu TPS. Saya kaget. Kang KDM paling tinggi ya kan gitu. Iya. Yang lainnya cuma 5, cuma 7, sisanya ke beliau semua. Jadi saya sudah punya feeling ini bakalan menang. Betul. Karena ini petunjuk ya alam yang sudah jelas kan gitu. Nah, terlepas daripada itu, setelah jadi memang karakter pemimpin itu beda-beda ya kan gitu. Betul. Dengan gaya Boleh pemimpin mau sifatnya kalem, mau dia tegas, itu hak pribadi masing. Yang penting jangan kejam. Yang penting jangan terlalu kejam, tega gitu ya. Sentimen kepada kawan atau apalagi kepada lawan. Jadi tetap harus adil. Contoh, Ya, siap. mentang-mentang saya mengkritik Kang KDN gitu ya gitu. Padahal niatnya baik. Biasanya saya dapat bantuan sertifikasi guru ya, kan tiba-tiba dicatat nama saya. Hilang. Jangan ya gitu. Contoh itu Contoh. Itu di Amerika. Bisa di Jawa Barat nggak ada ya. Mudah-mudahan Ya, salam Kang KDM ya. ya Kang itu di Amerika ya gitu. Iya, siap. Apapun yang penting apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat benar-benar yang terbaik daripada yang baik. Amin. Contoh, mungkin beliau ada kebijakan-kebijakan yang menurut orang kontroversi, mungkin beliau juga punya alasan. Mungkin beliau punya tim survei yang tidak diketahui orang lain, lalu yang tidak disampaikan kepada semua orang. Betul. Jadi selama pimpin itu adalah baik, benar-benar untuk daerahnya gitu ya, ya maju terus gitu. Tapi tetap jangan lupa ya, pokoknya harus punya penasehat. Ya, betul. Harus penasehat itu orang-orang yang lebih tua pemikirannya, bukan usia. Usia tidak menjamin pikiran tua, apalagi muda gitu. Karena yang masih muda juga pemikiran tua banyak. Betul juga ya. Bahaya juga. Jadi seharusnya objektif ya gitu. Orang umur tua 70 tahun kalau tidak berilmu, repot juga. Ya repot juga ya. Jadi cari penasehat yang benar-benar tua yang bisa membaca situasi dan kondisi gitu. Saya harus punya penasehat ya. Tetap ya kita boleh mengkritik tapi dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang baik ya gitu. Ya, tapi ya saya yakin ya beliau orang asli Jawa Barat itu kan akan ya punya program yang baik. Ya namanya program baik itu ujung-ujung gak baik dulu. Betul. Tetap awal-awalnya kontroversi. Saya kira itu dirasakan oleh semua. Ya, sama Pak Jokowi juga awal-awal begitu ya. Banyak kebijakan gitu. Tapi setelah sekian tahun baru merasakan ya gitu. Ini pas programnya jalan terus itu kan dikritik. Tapi kan setelah beliau tidak ada kita merasakan. Jalan hampir dari Sabang sampai Merauke di kampung-kampung khususnya kita kerasa. Ini Mas sekarang udah terasa bagus dibandingin zaman dulu. Jadi kita bawa motor udah aman. Udah nggak takut bocor lagi sekarang. Kalau kemarin jalan dulu kan batunya burung pasir. Kalau udah jatuh lecet. Buru-buru lagi. Aduh. Bahaya. Jadi saya yakin ada baik ya gitu. Rujuk dari hasil ayat tadi tentang kepemimpinan Nabi Yusuf yang berawal dari mimpi yang terbukti jadi kenyataan yang dijauhi dari saudara-saudaranya.
Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, saya kira Kang tadi siap Ustaz. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut pada episode berikutnya ya. Oke, siap. Pemirsa, mudah-mudahan kajian Surat Yusuf yang singkat ini ada manfaatnya ya. Amin. Apabila yang disampaikan benar, Amin. itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang keliru, itu berarti dari kekurangan saya pribadi sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah memaafkan ya. Amin. Amin. Siap. Ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nurholis yang telah memberikan ilmunya dari Tafsir Jalalain. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya, dan semoga ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita dengarkan mungkin untuk rekan-rekan semuanya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya juga. Amin. Dan untuk pemimpin yang tadi kita bahas, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang diucap. Yang jelas berkepemimpinanlah, tetap berkepemimpinan. Dilanjutkanlah sesuai dengan programnya, sesuai dengan visi dan misinya. Dan semoga masyarakat yang menilai, bukan kami yang menilai ya Ustaz. Masyarakat ya, betul, yang masyarakat yang menilai. Biarkan orang yang berkata apapun ya, tapi berkata negatif dan apapun itu, yang penting kita tetap fokus ke dalam satu tujuan untuk pembangunan masyarakat yang lebih harmonis, yang lebih sejahtera dan bisa dirasakan oleh seluruhnya. Amin. Mungkin itu dah. Mungkin ada kata-kata yang sedikit kata mutiara mungkin buat rekan-rekan kita. Terima kasih. Ada sesuatu kata-kata yang baik. Marilah kita bersama-sama menjaga bumi NKRI ini ya kan dengan baik. Kita jaga persatuan juga, kita jaga persaudaraan. Apabila kita merasa ada, ya tinggal datang ya kan. Ya. Kita bersatu, tinggal datang. Kalau kita merasa salah, tinggal datang ya. Salaman ya. Insya Allah. Mumpung kita masih hidup ya kan, kapan lagi mumpung kita masih hidupnya bisa ngopi. Kalau di akhirat kita nggak tahu bisa ngopi lagi apa gitu. Paling ditanya sama malaikat. Tetap menjaga baik ya kan sama lingkungan, jangan saling sirik, jangan saling ini ya, sama-sama menjaga gitu ya gitu. Pancasila kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Ya, dengan semangat kita belajar ya, belajar ngaji, bisa tafsir, bisa hadis, bisa fikih atau apa saja ya. Jadi ngaji itu tujuannya bukan sekedar untuk biar kita apa ya, biar kita pintar, tapi biar kita minimal jadi orang sadar. Ya, jadi orang sadar itu paling berat ya gitu. Jadi orang sadar, kita sadar sebagai manusia, kita sadar sebagai makhluk Allah ya kan, yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh para pemimpin kita. Ya, terima kasih Kak Tadi. Ya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dari saya, Kang Teddy. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ucapan yang kurang diperkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.